Sebelum aku masuk ke pembahasannya, jangan lupa cek playlist dari channel aku ini karena di sana ada banyak latihan soal TWK, TIU, TKP, SKD, CPNS lainnya. Jangan lupa ditonton ya. Yuk kita sama-sama menganalisis soal TKP atau tes karakteristik pribadi supaya kalian nggak bingung lagi nih untuk menyelesaikan soalnya dan untuk memilih kira-kira jawaban mana sih dengan poin 5. Oke, di sini aku langsung aja teman-teman masuk ke soal yang pertama. Dalam rangka mengenalkan produk ramah lingkungan buatan perusahaan Anda, tim Anda diminta untuk menjual produk tersebut di pameran produk lokal. Diharapkan Anda dapat menjual sebanyak mungkin produk dan melakukan survei minat pembeli. Dengan banyaknya stand serupa di pameran tersebut, apa yang akan Anda lakukan untuk menarik sebanyak mungkin pengunjung ke stand Anda? A. Mempekerjakan sales promotion yang profesional dan persuasif. B. Memajang produk-produk unggulan disertai diskon menarik di atas etalase kaca sehingga pengunjung banyak yang mampir. C. Membuat stand yang luas dan nyaman sehingga bisa menampung pengunjung sebanyak mungkin. D. Memilih lokasi stand yang strategis dan membuat konsep stand yang berbeda dibanding stand lain yang ada. E. Memberikan layanan dan ramah dan demo produk yang menarik sehingga pengunjung merasa nyaman dan membeli produk. Oke, kalau kita lihat di soalnya, jadi kan kasusnya itu adalah kalau kalian nih mau bangun stand. Nah, tapi di lokasi itu tuh ada banyak banget stand yang serupa. Gimana sih cara kalian supaya stand kalian itu menarik pengunjung gitu loh, supaya tidak kalah dengan stand-stand yang ada. Nah, kalau kita lihat di opsi jawabannya, ini kan mirip-mirip ya. Namanya aja juga TKP ya, teman-teman. Di sini aku mau ngingetin juga, di TKP itu nggak ada jawaban yang salah. Oke, semuanya itu ada poin. Nah, yang jadi permasalahan sekarang kan gimana sih cara kita untuk mencari jawaban dengan poin tertinggi? Oke, nah dalam soal ini, langkah pertama yang kalian bisa lakukan supaya stand kalian itu dilihat oleh pengunjung yang ada, tentunya ya pasti dengan membuat konsep stand itu yang berbeda dari yang lain, teman-teman. Gitu. Karena kan di situ ada banyak stand, otomatis buatlah stand yang mencolok gitu atau yang mudah dilihat dan buat pengunjung itu tertarik. Sehingga di sini opsi yang tepat adalah opsi D, teman-teman, dengan poin 5. Nah, kenapa opsi D ini poinnya 5? Karena ini langkah awal yang harus kalian lakukan gitu loh untuk mengatasi permasalahan yang ada. Dan di sini aku juga mau kasih tahu ke kalian ya. Kalau untuk soal TKP itu biasanya kalau ada suatu permasalahan kalian itu harus coba tentukan dulu step by step-nya. Jadi langkah awal tuh apa sih yang kalian bisa lakukan gitu. Nah, setelah langkah awal barulah kalian itu bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Gitu. Contoh, misalkan kalau dalam kasus ini kan untuk membuat stand ya. Ya otomatis kita itu harus bisa membuat stand yang menarik dan langsung dilihat orang. Gitu. Makanya opsi D ini tuh poinnya 5, teman-teman. Untuk opsi yang lainnya, itu merupakan langkah lanjutan ya setelah kalian itu bisa membuat stand yang menarik gitu, yang dilihat. Karena kan kalau kita biasanya ya, untuk memasarkan suatu produk, pasti yang pertama kita lihat adalah secara visualnya gitu loh, secara tampilannya apakah mampu menarik atau tidak gitu. Sama juga dengan soal ini, teman-teman. Seperti itu ya, semoga kalian paham dan kalian juga punya pandangan yang sama dengan aku. Di sini aku langsung aja lanjut ke soal yang berikutnya. Hamzah sedang mengunjungi salah satu pertunjukan wisata. Terdapat banyak orang dari berbagai kalangan. Ia tidak sengaja mendengar pembicaraan sekelompok pengunjung terkait rencana mereka untuk melakukan aksi bom bunuh diri. Aksi tersebut akan dilaksanakan pada acara pameran berikutnya. Tindakan Hamzah sebaiknya A. Diam sebab tidak ingin menimbulkan keributan. Ini menurut aku udah bukan ya opsi dengan poin tertinggi, karena kalau kalian itu tahu ada masalah, masa iya kalian itu diam gitu loh, tidak melakukan tindakan apa-apa. Opsi yang B, melakukan aksi pahlawan untuk menyelamatkan banyak jiwa. Oke, kita simpan dulu. C, melaporkan rencana mereka ke pihak keamanan. Oke. D, melaporkan rencana mereka ke pihak berwajib. Oke. E, melakukan siaran langsung untuk meminta warga waspada. Nah, kalau kalian lihat, aku yakin deh kalian itu bingung gitu ya, karena di sini opsinya bagus-bagus gitu. Oke, aku masuk ke case soalnya ya, ke kasusnya itu apa. Si Hamzah ini tuh nggak sengaja mendengar ada sekelompok yang ingin melakukan aksi bom bunuh diri gitu, mendengar pembicaraan lah. Nah, ini kan kasusnya bahaya, teman-teman.
Kalian juga harus tahu ya, untuk menyelesaikan soal TKP itu lihat dari kasusnya. Kalau kasusnya itu masih ringan, kalian bisa melakukan tindakan awal gitu untuk mencegahnya. Tapi kalau kasusnya itu sudah berat atau ibaratnya itu kasus yang tidak main-main lah, kasus yang serius banget dan bisa mengancam banyak orang, itu kalian bisa langsung aja untuk melaporkan ke pihak yang berwajib gitu. Sehingga di sini opsi yang tepat adalah D, teman-teman. Nah, kenapa? Mungkin kalau kalian ada yang bertanya, opsi C kan juga sama aja ke pihak keamanan gitu. Mungkin di sini aku mau tegaskan lagi ya, teman-teman. Pihak berwajib dan pihak keamanan itu menurut aku adalah dua hal yang berbeda. Kalau pihak yang berwajib itu adalah pihak yang memang punya kewajiban, punya tanggung jawab, dan punya hak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tapi kalau pihak keamanan itu cuman bertugas untuk menjaga keamanan aja, gitu teman-teman ya. Mungkin di situ ada bedanya. Nah, makanya opsi D ini lebih bagus gitu loh. Lebih kesannya itu pihak yang berhak untuk menangani masalah bom itu yang lebih pantas gitu loh, atau lebih dipercayalah untuk menyelesaikannya. Oke, gimana? Semoga kalian paham. Di sini aku langsung aja lanjut ke soal yang berikutnya. Bintang merupakan kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Suatu hari, wali kota meminta seluruh petugas layanan termasuk Bintang untuk terjun dalam keamanan unjuk rasa yang sedang dilaksanakan oleh sekelompok warga. Aksi unjuk rasa tersebut menentang penertiban warung kaki lima yang berdiri tidak sesuai tempatnya di sepanjang taman kota. Padahal, aturan Perda menentukan para pedagang kaki lima berjualan di tempat yang sudah ditentukan. Sesampainya di sana, para pedagang yang berunjuk rasa menjelaskan alasan mereka terpaksa berjualan di sana karena tidak ada tempat untuk berjualan. Mereka juga berjualan untuk menghidupi dan menafkahi keluarga mereka. Sikap yang akan dilakukan Bintang adalah A. Melaksanakan penertiban sesuai dengan prosedur, meski nanti akan timbul bentrokan. B. Melakukan penertiban pedagang karena Bintang semata menjalankan tugas negara. C. Berusaha agar tidak terjadi bentrok fisik dengan mengutamakan tindakan persuasif kepada para pedagang. D. Mengajak para pedagang agar mematuhi peraturan yang ada yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah. E. Melakukan mediasi dengan para pedagang untuk dilakukan relokasi dan menertibkan dahulu kawasan tersebut. Oke, kalau kita lihat kasus soalnya itu kan si Bintang ini jadi kepala Satpol PP. Nah, dia itu ada tugas nih untuk melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang berjualan sembarangan, gitu, tidak pada tempatnya. Tapi di satu sisi para pedagang itu terpaksa melakukannya karena menafkahi keluarganya. Nah, di sini aku mau kasih tahu buat teman-teman ya, kalau ada kasus seperti ini, kalian bisa lihat nih, siapa sih yang sebetulnya duluan bersalah, gitu. Kalau kita lihat, ini kan pedagang kaki lima, dia itu berjualan di tempat yang tidak seharusnya, teman-teman. Ya, otomatis sih pedagang ini yang bersalah ya, karena dia itu berjualan tidak pada tempatnya. Tapi, pedagang itu terpaksa untuk berjualan di situ, karena tidak ada tempat lain, gitu loh. Nah, apa sih tindakan yang dilakukan si Bintang? Di sini aku mau kasih tahu teman-teman ya, opsi yang tepat dengan poin tertinggi itu adalah opsi yang E, dengan melakukan mediasi dengan para pedagang untuk dilakukan relokasi dan menertibkan dahulu kawasan tersebut. Nah, kenapa sih opsi E ini jadi poin tertinggi? Karena selain kalian melakukan tugas yang sudah diberikan, di satu sisi juga kalian itu tidak semata-mata gitu untuk melakukan penertiban ini, karena di opsi E ini kan disebutkan bahwa akan dilakukan relokasi gitu loh. Jadi satu sisi ya pedagang ini juga mungkin dengan diberitahu, dengan dimediasi baik-baik, dia akan mau menerima gitu loh, bahwa tempat yang dia lakukan itu akan ditertibkan. Sebagai gantinya, maka akan dilakukan relokasi gitu teman-teman. Jadi para pedagang ini tetap bisa melakukan penjualan, tetap bisa mencari nafkah, mungkin di tempat yang lain, seperti itu. Gimana? Kalian paham nggak sampai sini? Jadi opsi E ini ada 2 poin plus di situ. Dari pihak pedagang yang sebagai gantinya akan dilakukan relokasi, itu juga tetap memberikan kesempatan untuk mereka berjualan, dan di satu sisi si Bintang ini juga tetap menjalankan tugasnya untuk melakukan penertiban dengan melakukan mediasi baik-baik. Oke, aku rasa kalian paham ya. Di sini aku langsung aja lanjut ke soal yang berikutnya.
Anda bertugas sebagai pimpinan proyek. Siang ini, Anda meminta asisten Anda untuk melakukan tinjauan ke lokasi proyek pembangunan jembatan yang menjadi tanggung jawab Anda. Untuk kesekian kalinya, asisten Anda tidak dapat melakukan tinjauan ke lokasi proyek dengan berbagai alasan yang berbeda-beda tiap harinya. Sedangkan ini merupakan proyek besar yang ditangani perusahaan Anda dan bisa mencederai kepercayaan publik, serta jembatan tersebut sudah harus segera dipakai oleh masyarakat setempat. Bagaimana sikap Anda? A. Karena perbuatan ini sudah terjadi berulang kali, maka Anda tidak dapat memberinya maaf apabila ini adalah pekerjaan penting terkait kepentingan publik. B. Berhenti mempercayai asisten Anda sejak kejadian pertama hingga selanjutnya. C. Melaporkan hal ini kepada pemilik perusahaan agar mendapatkan hukuman agar asisten Anda memahami tugasnya untuk kedepannya. D. Berani berkata tegas dengan menegurnya agar bertanggung jawab, sembari Anda segera tinjau lokasi proyek. E. Tidak memberikan kepercayaan kembali ke depannya. Oke, di sini aku rasa kalian juga tahu ya opsi mana dengan poin tertinggi. Nah, kalau kita lihat case atau kasus soalnya di sini kan udah fatal ya, udah berat. Dan kalian itu sebagai pemimpin proyek punya asisten gitu ya, yang tidak mau melakukan tugasnya dengan baik atau sudah berulang kali ya dia itu absen gitu atau istilahnya tidak melakukan tugasnya gitu loh. Padahal ini tuh proyek besar yang bisa mempengaruhi kepercayaan publik gitu. Di sini opsi yang poin 5 ya adalah opsi D, teman-teman. Gitu. Kenapa sih opsi D? Sebenarnya kalau kita lihat opsi yang lain itu kan memang ya udah seharusnya kita itu tidak bisa memaafkan lagi karena sudah berulang kali, teman-teman. Oke lah, kalau dia itu sekali kita harus ya memberikan kesempatan, tapi kalau udah berulang kali itu kita harus tegas, teman-teman. Nah, untuk opsi D ini selain harus tegas ya, ada poin plusnya juga, teman-teman, yaitu Anda sebagai pimpinan proyek tetap gitu loh melakukan tinjauan lokasi proyek. Jadi di situ ada rasa tanggung jawab kalian sebagai pemimpin proyek. Oke, gimana? Bisa ya, aku rasa kalian bisa. Di sini aku langsung aja lanjut ke soal yang berikutnya. Hari ini adalah hari pertama Anda bekerja di sebuah pusat kesehatan masyarakat. Anda adalah petugas di meja depan yang kontak langsung dengan masyarakat atau pasien yang berkunjung. Saat Anda sedang melayani pendaftaran pasien, tiba-tiba ada pasien dengan kondisi gawat darurat korban kecelakaan lalu lintas yang terjadi dekat dengan lokasi puskesmas. Sehingga tidak bisa diantar oleh masyarakat ke rumah sakit yang jaraknya cukup jauh. Bagaimana Anda menyikapi hal ini? A. Mendahulukan pasien yang sedang daftar di loket Anda. B. Mendahulukan pasien dengan kondisi gawat darurat dengan meninggalkan antrian pasien. C. Mendahulukan pendaftaran pasien gawat darurat dengan memberikan pengertian pada pasien lain yang sedang antri. D. Mendahulukan pasien gawat darurat dengan segera mengarahkan pasien ke ruang pelayanan darurat dan Anda dapat melayani pasien antri. E. Mencari bantuan tenaga medis lain yang berkompeten untuk mengganti Anda menangani pasien gawat darurat. Nah, kalau kita lihat ke kasus soalnya, itu kan kalian dapat tugas di meja depan yang melayani masyarakat. Tiba-tiba ada nih pasien gawat darurat gitu yang datang. Nah, di sini aku mau kasih tahu kalian ya, kalau ada situasi yang genting, utamakanlah situasi yang genting itu, teman-teman. Oke, jadi kalau kita lihat ya, berdasarkan kasus soal yang ada, opsi yang memang kesannya itu mementingkan pasien gawat darurat, itu ada opsi B, C, D, E sebenarnya, teman-teman. Nah, dari opsi itu, yang mana sih poin tertinggi? Aku akan kasih tahu kalian poin tertinggi dulu ya, nanti aku masuk ke pembahasannya. Kenapa sih opsi itu bisa poinnya lebih tinggi dibandingkan opsi yang lain? Opsi poin 5 itu ada di opsi yang D, teman-teman. Itu dengan mendahulukan pasien gawat darurat dengan segera mengarahkan pasien ke ruang pelayanan darurat dan Anda dapat melayani pasien antri. Karena gini, kalau kita lihat di kasus soal ya, kalian jangan sampai lupa dengan tugas kalian itu sebagai apa. Gitu. Nah, kalau dilihat di soal, kalian kan tugasnya di meja depan. Ya kan? Otomatis itu akan menjadi tugas utama kalian untuk melayani
pengunjung atau pasien yang datang gitu. Tapi kan di situasi ada kasus darurat, Kak, gitu. Iya memang betul ada kasus darurat. Nah, kalian kan bisa gitu loh untuk mengarahkan pasien tersebut ke ruang pelayanan gawat darurat gitu. Itu partisipasi kalian juga sebetulnya terhadap pasien yang gawat darurat gitu. Kalian membantu gitu untuk cepat-cepat mengantarkan ke ruang pasien gawat darurat. Dan setelah itu, ya kalian bisa melayani pasien antri. Nah, dengan kalian mengantarkan pasien, kan nanti ada petugas di gawat darurat juga yang akan menangani. Karena di kasus soal itu kan tidak disebutkan ya, kalau seandainya tidak ada petugas gawat darurat gitu. Lain cerita lagi kalau seandainya memang ada disampaikan di soal gitu, bahwa tidak ada lagi petugas gawat darurat yang bisa mengobati pasien. Nah, itu kalian bisa nih untuk mencari bantuan atau mencari pengganti di meja piket yang bisa menggantikan Anda dan kalian bisa fokus ke pasien gawat darurat. Tapi kalau di soal ini kan tidak ada disebutkan seperti itu ya teman-teman. Jadi ya kalian bisa balik aja gitu, fokus ke tugas utama seperti yang disampaikan di soal. Di sini aku juga mau kasih kalian satu soal tambahan. Coba kalian jawab kira-kira opsi mana dengan jawaban yang paling tepat. Jawaban kalian jangan lupa taruh di kolom komentar ya. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.